Oke, bentar. Oke, jadi kalau kita mau swing jangka menengah tadi, selain dari indikator yang ada di sini, ini bisa kita cek, ya, bisa kita kombinasikan dengan indikator-indikator yang lain. Ya. EMA juga bisa, nanti RSI-nya juga dilihat, itu juga bisa. Nah, untuk tadi ya, swing pendek sudah, menengah sudah, untuk swing jangka panjang. Kalau kita tujuannya untuk swing jangka panjang, maka kita harus melihat atau mengamati akan ke berapa harga sahamnya. Target harganya atau tujuan harganya akan kemana. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan Monika. Cukup lihat di sini, menggunakan frekuensi analyzer, lalu ketikkan kode sahamnya, time frame-nya daily. Untuk swing jangka menengah, tujuan durasi waktunya antara 3 bulan sampai 9 bulan. Kalau ya jangka panjang. Jangka panjang. 3 bulan sampai 9 bulan. Contoh, saham BABP. Kalau kita mau swing jangka panjang, maka lihatlah spike-nya ini. Ujungnya di berapa? Oh, 200. Artinya apa? BABP nanti ini bisa nyampe ke 200. Ke ujung spike-nya di sini. Durasinya berapa lama? 3 sampai 9 bulan. Gitu. Jadi, nah, memang kalau nyari yang seperti ini, nggak bisa difilter seperti tadi, nggak ada. Filternya nggak ada. Tapi harus cek satu persatu di sini. Tadi yang swing apa? Buka. Nah, kalau buka akan kemana? Bisa jadi ke 400 target harganya. 3 sampai 9 bulan. Jadi kalau ada sudah muncul spike-nya seperti ini bisa digunakan untuk swing jangka panjang. Durasi waktunya 3 sampai 9 bulan. Pak Holi? Yes. Pak, jangka waktunya 3 sampai 9 bulan itu terhitung dari kita membeli ataukah terhitung dari spike-nya? Dari spike-nya, Bos. Dari muncul spike-nya. Bukan saat kita membeli, Pak, ya? Bukan, dari muncul spike-nya. Pak, bisa Oli tadi yang diklik apa ya Pak Oli sebelum masuk ke yang jangka panjang ini tadi Pak? Sebelum yang pertama ya, setelah login di sini ada analisa teknikal. Di analisa teknikal ini pilih yang chart teknikal. Dari chart teknikal di sini pilih pilih frekuensi analyzer. Gitu. Lalu kode sahamnya. Time frame-nya yang daily. Oke, ada lagi? Oli. Yes. Pak, untuk swing panjang, misalkan speknya ada, tapi harganya di ARB itu tetap dibiarkan aja ya Pak? Iya Bos. Swing panjang kan? Contoh. Iya, Pak. Contoh. Ya ini Pak UV. Kan hari ini. Sudah berapa lama spike-nya?
Dari sini. Ya kan? ARB nggak apa-apa. Karena apa? 3 sampai 9 bulan nunggunya. Hari ini ARB, besok ARB nggak apa-apa. Yang penting sampai 9 bulan nanti bisa tercapai. Dari bulan itu ya Pak, Juni atau Juli itu ya Pak, speknya Ya. muncul itu ya Pak. Betul. Berarti lagi 3 bulan ya? Yes. Kalau Holy. BESS Pak, BBSS. Sudah tercapai? BESS Pak. Oh, BESS. BSS belum tercapai, targetnya ke 800. Ya, ya. Oke. Uvoy, Pak, Uvoy. UFOI lagi? Oke. Pak, Uvoy, Pak. Oke, UFOI lagi. Loh, saya baru Uvoy. datang, Pak. Tadi Lu nggak baru tahu. datang. Baru ini nganterin anak ini loh. UFOI ini lumayan 2.500-an. 2.600. Tidur dulu ya Pak Holi. Kenapa? Saya pamit mau tidur dulu kalau dia baru datang. Oh, Mau tidur gitu. tadi. Waduh, Pak, Bu. gimana Pak Uvoy, Pak? Rudi itu, Bu. Jual apa Pak Rudi itu. menunggu, Pak? UFOI. Fit nakal ya. Kalau UFOI untuk swing jangka panjang, ya udah biarkan, Bu. Oh, Swing begitu. jangka panjang. Kalau swing jangka Iya, pendek, gunakan Heikin Asinya. Oh, iya. Saya jual nggak tercapai, Pak. Terus saya gini, alhamdulillah nggak tercapai. nggak apa itu nggak jadi dijual gitu. Saya jual nggak balik lagi. Saya kalau menjual itu mesti balik lagi gitu, Pak. Balik Nggak lagi pernah gimana langsung. maksudnya? Ya, malah saya jual gitu. Nggak tercapai. Jadi apa itu ke Porto lagi gitu. Soalnya kemurahan gitu loh. Maunya oh ini udah 90 gitu. Itu saya jual itu di 92. Gitu. Jadi saya itu cepet sell gitu tapi di sini udah 90. Jadi enggak apa itu namanya ini enggak mau gitu yang itu. ISG-nya enggak mau kayaknya. Ada yang beli. Iya, enggak ada yang beli gitu. Jualnya di atas. Jualnya di atas. Betul. Jualnya murahan, Bu. Ada yang beli. Ya rugi Pak kalau jual murah Pak. Kan mau terjual. Mau terjual. Jual Yes. mahal Pak harusnya Pak. Auto Pak Oli. Ya. Tinggi. Apa lagi Pak Oli? Oke, ada lagi? Auto Pak Oli. Apa tadi ya saya? Wapo Pak, Wapo nggak berhasil juga. Wapo. Heeh. Apanya nggak berhasil? Nggak, ya Jualnya? udah kembali ke Porto Jual. lagi gitu. Heeh. Oh, jualnya tadi nggak ini ya? Kebanting tadi pasti. Iya, Ya. nggak tercapai, kembali ke Porto lagi gitu. Ini tadi. Wapo, kenapa Wapo, Bos? Jualnya kapan? Biasa lah Pak nanya gitu. Dijualnya kapan? Tadi. Oh tadi ya. Nah, ini kan udah nyampe nih. Oh. Ini speknya nih, coba. Tarik garis ke sini. Pakai penggaris deh, biar lurus. Ini saya pakai ini. Nggak kelihatan. Oh. Jadi patokannya yang merah itu ya Pak ya? Yes, ini kan ada merah, Bu ya. Ada yang paling ujung, ya kan? Ada yang agak Ya. tebel ini kan. Ya. Ke yang kalau mau jual yang dia agak tebel ini, dia agak tebel nih. Ya, supaya mudah terjual. Pak Holi, Yes. Pak Holi agak share yang apa spike ini. Hari ini hari apa nih? Hari Selasa, Jumat. Malam Minggu Bu. Malam Minggu. Jumat itu saya cek kan Wapo itu 270 kan, ingat nggak Pak Holi? Yang kita 270, iya. 270. 5 menitnya. Nah, terus iya betul. Iya, Bukan 5 5 menit, 30 menit, 30 Oh, 30 Pak Holi. menit, oke. Nah, 15 terus nggak, Bu?
30 apa 30 kayaknya. 30 apa 15 ya, saya lupa. Ya coba deh. Nah, nih, kan sekarang Bapak bisa lihat ya, ini berubah sendiri, Pak. Karena udah tercapai 290 dia jadi 290 tuh, Pak, atasnya. Betul, Jadi berubah. Lagi sering berubah-ubah. Iya. Kenapa berubah? Kan ada transaksi, Bu. Betul, betul. Maksud Kalau saya nggak ada gini, transaksi nggak akan berubah. betul, betul. Gitu. Padahal tanggalnya persis sama, tanggal 28 Desember itu. 28, sorry. Tanggal berapa Desember? Di sini. Persis sama, saya screenshot kan. Ya. Artinya memang spike itu kan kadang tergantung sekitaran itu, tapi kalau memang dia naik, ya dia juga ikut berubah yang kemarin tuh. Nah, sama kayak yang itu tadi tanya yang daily, yang UFO. UFO itu daily-nya memang tinggi, cuman kalau misalnya nggak ada yang ngolak gitu ya, Pak Holi ya, Ya. berarti bisa hilang nanti kegeser, Bu, Bisa. yang daily-nya. Makanya selama ada di layar itu bisa kita jadikan patokan. Iya, siap Pak Holi. Takutnya nunggu udah lama-lama gitu loh, Pak, berbulan-bulan. Iya, udah Hilang kegeser. gitu loh. Nggak Ya, ada patokan lagi. ya karena gini, Bos. Orang saat ada spek muncul, ini kan ada big money masuk. Yang kita tidak bisa tahu itu adalah kapan big money ini mau jual. Gitu. Iya, betul. Ya. Kalau dari sebelumnya, kalau dari hasil risetnya, ini tercapainya 3 sampai 9 bulan. Tapi dari ini misalkan 2.500, nanti bisa berubah nggak? Bisa. Ini bisa turun, bisa. Bisa jadi 2.000 gitu. Bisa. Kalau nanti semakin banyak yang jual nih big money-nya. Contoh, dinaikin, diturunin, dinaikin, diturunin. Gitu. Ini pasti berubah spike-nya. Contoh kita di portofolio beli 1.000 lot saham apa? UFOE. Besok beli lagi 1.000 lot. Harganya kan berubah, harga rata-ratanya. Gitu. Nah, kalau khawatir, nah ini kan semua kan khawatir nih. Kalau terlalu lama nunggunya, ya kalau tercapai gitu kan. Artinya apa? Artinya kan bimbang. Benar nggak tercapai? Maka sebelum ke jangka panjang, silakan jangka pendek terlebih dahulu. Swingnya pakai time frame 5 menit. 5 menit tercapai nggak? 1 sampai 14 hari. Mana yang tercapai? Kalau nggak tercapai, berapa yang nggak tercapai? Itu. Dan kalau swing kita galau, ini berarti nggak cocok swing. Jadi swing, beli, lalu dibawa turun, galau. Padahal niat awalnya 3 sampai 9 bulan. Gitu. Wapo, Enggak, UFO itu bisa maksudnya begini, enggak, Pak sahut Holi. enggak, Pak? Sampai Ya. sampai berbulan-bulan gitu, tapi tetap naik gitu, Pak. Gimana, Bu? UFO sama Wapo itu ditunggu sampai berbulan-bulan, tapi nanti Bentar, tetap bisa naik suaranya gitu, bisa enggak? saya mute dulu semua. Silakan, Bu. Silakan. Yang mau ini silakan open mic. Izin Pak Oli. Ya, silakan. Pak Oli mau tanya, kalau misal kita mau swing kemudian terus kita screening, kemudian kita buy sahamnya, kemudian kan kita dapat sahamnya. Terus ketika kita mau swing kan otomatis itu waktunya agak lama. Nah, idealnya ketika menunggu itu kan kita nggak selalu bisa memantau. Nah, biasanya kan kita bisa pasang stop loss atau auto sell. Nah, patokan atau idealnya pasang stop loss sama auto sell itu hitungannya atau perkiraannya dari mana dan bagaimana ya, Pak? Gini. Itu, Pak. Oke, jadi kalau ini nggak tahu, Bapak screeningnya mau pakai yang mana? Screeningnya saat swing. Bapak swing apa dulu?
misal Monica yang swing menengah biasa pakai yang 5 menitan ya Pak. Swing menengah 5 menit. Bukan swing menengah kalau 5 menit. Oh iya, swing pendek berarti Pak. Pak, ya sama dengan fast rate itu Pak. Kalau swing time frame-nya daily. Ayo, mau yang iya, pakai yang mana? Mungkin daily mungkin Pak. Daily, oke. Swing menengah pakai daily. Oke. Iya. Pastikan screeningnya sesuai tadi Pak ya, swing buy. Oke. Setelah beli itu baru kita cek grafiknya. Misalkan hari ini kita screen kan dapat buka. Nah, swing harus saya tanyakan dulu, harus tanyakan ke diri kita sendiri. Bisa nggak kita beli saham swing sehari memantau maksimal 2 kali? Bisa nggak? Sehari Iya, Pak. memantau 2 kali. Iya. Kalau bisa, silakan swing. Memantaunya jam berapa? Jam 11.15 sama 14.15. Memantaunya jam tersebut. Kalau misalkan 2 kali nggak bisa, setidaknya 1 kali. Memantau jangan lebih 2 kali kalau swing. Oke. Kalau misalkan 1 kali bisanya, silakan pilih memantaunya jam 11.15 atau 14.30. Kalau bisa memantau di jam tersebut, silakan swing jangka pendek atau swing jangka menengah. Gitu. Kalau swing. Lalu target profitnya berapa? Target profitnya kalau swing pendek 5% target profitnya. Kalau swing jangka pendek, target profitnya 5%. Kalau swing menengah, target profitnya 10% atau ikuti indikator. Gitu. Nah, kalau mau pakai stop loss bagaimana? Kalau mau pakai stop loss, jangan bagaimana pertanyaannya. Harus dibalik pertanyaannya. Resiko yang bisa kita tanggung berapa persen? Tanyakan itu kalau mau pakai stop loss. Setiap orang pasti punya batasan resiko masing-masing. Jadi stop loss-nya, saya mau resikonya 5%, berarti stop loss-lah 5% dari harga belinya. Kalau swing, stop loss itu perlu dipasang hanya hari pertama. Kalau sudah hari kedua, hari ketiga, dan hari-hari berikutnya, nggak perlu pasang stop loss. Apa? Pakai trailing stop. Tuh. Bedanya apa Pak Holi? Oke, bedanya. Kalau pasang teman-teman yang mana? Beda yang mana ini? Enggak, beda yang trailing stop sama stop loss itu Pak Holi. Oke. Biar teman-teman ngerti ya. Stop loss, jadi dari pengertiannya, stop loss artinya menghentikan loss. Misal, kita beli di 100, resiko kita berapa? 5%. Berarti kalau turun 5%, artinya di 95, ini harus dijual 95. Ya. Di 95. Ini namanya stop loss. Jadi pembatasan resiko setiap orang beda-beda. Ada yang 5%, ada yang 2%, 3%, ini. Nah, yang harus diperhatikan cuma hari pertama kok. Trading itu yang swing, yang harus kita perhatikan hanya di hari pertama. Kalau hari kedua, ketiga, dan seterusnya, itu nggak terlalu butuh diperhatikan. Kenapa? Kan sudah profit. Tinggal
kita memanfaatkan profitnya, menjaga profit kita. Misal, sudah profit 2%. Artinya apa? Sudah naik 102. Bagaimana supaya portofolio kita menjaga profit ini? Pakai apa? Auto sell, nggak menjaga auto sell. Misalkan, oh kalau naik 105, saya jual, maka auto sell 105. Nanti dari 105, lalu naik sampai 120, nyesel. Kenapa tadi pakai auto sell? Nanti gitu. Ya kan? Nah, yang ideal gimana? Kalau sudah profit, maka pakailah trailing stop. Oke, trading stop. Trailing stop fungsinya untuk apa? Mengamankan profit. Contoh, trailing stop. Bisa disetting trailing stop. Kalau sudah naik 5%, ya, lalu turun 2%, maka tolong jualkan. Ini bahasa apa itu namanya? Bahasa halusnya. Dasar robot. Ya, bahasa robotnya gitu. Jadi kalau sudah naik 2%, misal. Kalau tadi auto sell, kalau naik misalkan auto sell 105. Kalau naik 105, jualkan. Itu auto sell. Oke, berarti 105 terjual. Dia mau naik lagi, nggak ada urusan. Kalau trailing stop, misal, jualkan kalau naik 5%, dan setelah itu turun 2%, jualkan. Ini trailing stop. Nah, artinya apa? Di saat harga ini naik 105, kan sudah profit 5%. Ini. Kalau turun 2%, ya berarti kita masih profit. Tapi kalau sahamnya naik dari 105, lalu dia naik 106, 110, 120, dari 120 lalu turun 2%, maka kita itu profit 18%. Hal kayak gini gak akan kita dengar, nyesel itu gak ada. Ini beda dengan ini, auto sell 105, lalu dia naik sampai 120, dan kita tahu, maka kita akan bilang, kenapa tadi dijual 105? Atau dijual naik? Maka gunakanlah trailing stop untuk mengamankan profit. Betul. Kalau stop loss, ini sebenarnya akan mengganggu psikologis kita. Kenapa? Ya, setidaknya di alam bawah sadar kita itu sedikit mengharapkan di sini. Artinya apa? Minta turun dulu sebenarnya. Kalau kita pasang stop loss. Udah Turun kalah dulu. duluan Pak Oli. Kenapa? Udah kalah mental duluan berarti. Iya. Kalau pasang stop loss. Kenapa? Nanti stop loss-nya kena, lalu naik. Nyesel. Nyeselnya 2 kali. Kenapa kejual? Jadi itu bedanya auto sell ya. Kalau auto sell itu kita sudah tentukan sell-nya di berapa. Kalau trailing stop ini sesuai dengan amal dan perbuatan kita. Profitnya masih bisa lebih gitu loh maksudnya. Auto trading stop cocoknya di Samina itu waktu arah berapa kali itu. Nah, cocok itu Pak Oli. Ya pokoknya saham yang sudah profit itu pakai trailing stop. Itu cocok, Bos. Ya. Mengamankan profitnya. Kalau Di semua RDN ya, Pak? Yang Di MOS trailing stop ada di mana aja, Pak Oli? yang ada persentasenya seperti ini, itu ada di MOS, Pak. Kalau di yang lain itu kayaknya pakai angka. Trailing stopnya. Yang lain aplikasi dari sekuritas mana aja, Pak? Ya semua sekuritas. di IPOT bisa IPOT. IPOT pakai apa? Persen? IPOT bisa persen juga. Nah, bisa persen pakai bisa. nilai. Cuma agak ribet ya harus itu buka YouTube pelajarin dulu di. Kalau itu nggak ada Mirai, nggak ada ya? Nggak ada Mirai. Kalau Mirai bukan berdasarkan Ada persen. ya? Ya. Kan. Ada trailing stop Pak Oli.
Trailing stop ada trailing stopnya, tapi bukan berdasarkan persen. Pakai tik kalau nggak salah. Pakai apa? Ajaib ada nggak, Pak? Fraksi harga. Kalau nggak salah sebelum itu ya, sebelum waktu saat mesen itu udah di ini langsung Mirai stop ya, Pak bisa ya? juga, Mirai bisa juga Pak Oli. Iya, tapi bukan persen, Pak. Enggak, kita ketik dulu angkanya. Oh iya, Baru angkanya. kita ketik. Makanya. Nah, Tapi nggak semua punya Pak Oli. Nggak semua ada? Pas itu trailing stop ya. Ya. Nggak punya. Yang Kalau Mirai di menu apa ya Pak Heri? di apa ya, di auto itu kayaknya. automatic, Di auto, semua tuh di automatic. di automatic Automatic order. order ya. Nah, Automatic order ya. ya, Yes. dia ada 2 macam itu di situ. Pak, mungkin itu ya maksudnya SL itu. Kalau misalnya naiknya belum 5%, tapi udah turun. SL yang mana, Bu? itu yang tadi Stop loss Pak Oli tadi. kan bilang, Oke. seperti mengharapkan turun. Tapi kalau misalnya belum naik seperti yang kita mau di trailing stop itu, dia udah turun duluan dan Ya. ya kita untuk amannya aja SL. Tapi kalau sudah lebih dari batas trailing stop yang kita kasih itu, ya lebih baik SL-nya dihapus. Oke, maksudnya gini, Bu. Jadi kita pakai stop loss itu karena belinya itu mungkin tidak pas gitu maksudnya. Contoh kayak gini. Unilever, tadi kan candle-nya biru, candle bayangannya kan biru pertama. Oke kan? Kalau misalkan tadi Unilever, lalu kita pasang stop loss, kira-kira stop loss-nya keambil duluan nggak? Keambil. Keambil kan tadi? Keambil Pak. Keambil. Turun dulu baru naik. Turun dulu. Betul. Tadi Unilever itu turun dulu. Candle bayangannya biru. Candle daily-nya tadi tetap masih biru. Artinya apa? Kalau kita pasang stop loss, berarti kan keambil. Lalu sahamnya naik. Padahal candle-nya itu kan masih biru. Artinya Pak, candle biru ini permulaan tren untuk Unilever. Nah, kalau kita memang belinya di saat biru pertama, nggak perlu pakai stop loss. Selama daily-nya masih biru, ya nggak usah stop loss. Itu karena pasti stop loss-nya nanti kena dulu, turun kena dulu. Padahal berpotensi besar untuk naik selama candle-nya biru. Ya. Gitu. Jadi artinya kalau kita memang belinya sesuai dengan screening yang benar, nggak perlu stop loss. Kecuali kalau kita belinya di saat candle-nya merah, silakan pakai stop loss. Apa bedanya Pak stop loss dengan cut loss? Cut loss, nah. Kalau stop loss itu kan Cut loss kita dengan stop. ya, kalau stop loss itu kan berarti otomatis, Pak. Misalkan kalau saham ini turun ke 4 4.600 misal. Kalau turun ke ini udah kita pasang di automatic Pak ini. Kalau saham ini turun ke 4.600, jualkan. Itu stop loss. Jadi stop loss itu dipasang secara otomatis. Oke. Kalau cut loss itu kita tahu, oh ini sudah minus 2%. Ya. Itu kalau sih terserah kita. Kita sadar Pak. Maksudnya kita menjualnya itu loh, tahu. Manual menjualnya. Itu cut loss. Cuman Sama-sama di posisi rugi, ya. Ada plus minusnya Pak stop loss ini, sebab kadang-kadang ada saham yang turun mendadak cepat gitu Pak. Kalau nggak dipasang cut loss, nanti terlalu dalam dia. Kalau tidak dipasang stop loss, mungkin saja pada terjun langsung jauh, banyak ruginya gitu. Setuju, saya setuju Pak. Nah, yang terjun jauh itu tujuan tradingnya apa? Swing apa fast trade? Kalau fast trade nggak ada namanya terjun jauh, nggak ada. Karena memantau setiap detiknya.
Setiap menitnya kepantau. Candle merah jangan tawar-tawar untuk jual. Langsung cut loss lah ke situ kan mainnya. Kenapa? Loh, Cut bukan. loss lah ke situ kan Pak. Cut loss. Artinya tidak pasang stop loss tapi Gini. cut loss karena sudah merah langsung di cut. Oke. Gitu. Gini, bukan Pak. Manual. Ya, kalau cut loss itu manual. Jadi Ya. sebenarnya gini Pak. Kita itu mau fast trade apa swing? Ya kan? Kalau swing berarti cari saham yang pergerakannya sopan. Ya kan? Jadi terjun bebas, nggak ada. Karena yang kita cari adalah saham-saham yang pergerakannya sopan. Pergerakannya itu kalem gitu Pak. Itu kalau mau cari saham yang buat swing. Nah, kalau yang kita bilang turunnya terjun, dibanting, itu pasti tradingnya adalah fast trade. Trading cepat. Scalping. Itu pasti akan bilang dibanting. Nah, saat dibanting itu, apa yang kita lakukan? Memantau atau tidak? Kalau tidak memantau dengan real time, kebanting, ya pasti. Artinya apa? Kalau kita memantau dibanting itu kecil Pak. Kalau memang memantau 100 tick 1 menit kayak gini. Di saat sahamnya, di saat candlenya warnanya merah, wajib sell. Atau sebelum candlenya merah, tapi ada sumbu atas sumbu bawah, itu harus sell. Fast trade. Supaya apa? Supaya nggak kebanting. Jadi kalau ada saham-saham yang turunnya drastis, itu pasti sahamnya adalah pergerakannya volatil. Yang cocok untuk fast trade atau scalping. Kalau yang untuk swing, ya gorengan. Kalau untuk swing, berarti sahamnya yang pergerakannya sopan. Tapi kalau kita balik-balik, kita maunya swing, tapi yang dibeli adalah saham yang pergerakannya cepat. Nah, ini kan sudah berbeda caranya. Gitu. Oke. Jadi gini, stop loss itu adalah pembatasan resiko. Tapi kalau sebelum stop loss, ya, sebelum kita ke stop loss, itu harus dievaluasi dulu. Kita itu di saat belinya sudah benar apa enggak. Kalau dari belinya salah, nanti jualnya pasti juga salah-salah. Kecepatan jual, enggak sempat jual. Jadi fast trade sama swing berbeda. Sahamnya berbeda, caranya juga berbeda. Gitu. Terus kalau itu Pak, kalau belinya untuk fast trade bisa pasang auto buy nggak Pak ya? Auto 2 tick. Gini boleh Pak. 3 tick di atas. Auto buy untuk menghindari kalah cepat klik kanan gitu Pak. Hazard kanan. Belinya ya, belinya. Maka. Kalau belinya ya pasti. Iya, kalau fast sekarang trade. kita kalah. Oke, gini. Prinsip utama saat kita mau beli, saat candlenya sama-sama biru, fast trade. Di saat candlenya sama-sama biru, belinya HK. Misal, agro, candle terakhirnya sama-sama biru, dan EMA-nya golden cross. Gitu. Belinya jangan antri, HK di atasnya. Misalkan 456, belilah 464. Nanti dapatnya di mana? Tergantung sekuritasnya. Kalau Mirai, dapatnya di 458 atau 456 di sini. Langsung dapat. Walaupun beli di 464. Kalau sama-sama biru, HK. Naik kan? Kalau kita fast trade, jangan ditinggal ke belakang. Jangan ditinggal buat kopi. Jangan ditinggal ke Indomaret. Kemarin karena ada yang Indomaret kan.
Ya, kalau fast trade. Kalau sudah beli, pentelengin candlenya. Pentelengin itu apa penteleng? Penteleng itu dilihatin terus-menerus. Candlenya kan biru nih. Ini lihatin terus Pak pergerakannya. Di saat nanti terus. diplototin ya. Di saat candlenya merah harus jual dan jualnya haki. Ada tapi Pak Holi yang ditinggalin tuh yang udah mahir. Aku ke toilet aja tahan loh. Itu kan Jadi Pak fast trade. Kadafi kan Pak Kadafi suka tinggal tidur Pak Yanuar. Oh, Nah, dia itu karena itu kalau swing itu bukan, kalau itu karena sudah ngerti pergerakannya, Bu. Iya, Karakternya. udah tinggal Terus tidur. kalau sampai ada 2 fast trade atau 3 gimana caranya? Loh, iya Bapak Mengamatinya, Pak. pakai laptop 3, memantau 3. Oh, harus beli lagi dong 2 lagi gitu Pak ya. Yes. Oh, Kalau fast trade nggak satu. dipantau, ya gimana Satu. kita tahu pergerakannya? Jadi Atau iya, beli itu dia. beli ini aja Yes, Pak, atau laptopnya beli satu tapi satu. minta apa belajar sama Pak Yanuar tuh bisa setting Monitornya 2 Pak bisa. Holi juga bisa Pak Holi. Monitor Jadi yang artinya banyak. apa? Karena fast trade itu pergerakannya cepat, ya kalau kita bisa memantaunya cuma 1, ya beli 1. Kalau memantaunya bisa 2, ya silakan 2. Memantau pergerakannya ini loh ya, gerak candlenya ini loh. Karena fast trade itu transaksi cukup 5 menit. Oh, bisa. 5 menit harus selesai. Jangan lebih. Ya kalaupun ada 2 laptopnya Pak, bisa saja tangan kita ini tangan kanan cuma 1, tangan Enggak, Pak. kiri Tidak, pegang- saya pegang yang pakai lain. oh, bukan. Itu nanti tergantung kebiasaan, Pak. Ya, semua itu tergantung ke kebiasaan. Kalau awal 1 dulu. 1 sudah lancar, tambah laptop lagi. Artinya apa? Ini kan menyesuaikan. HP-nya juga 2, HP 2 akun. Jadi layar ini hanya untuk memantau pergerakannya. Di handphone untuk transaksi. Jadi tidak ada delay. Transaksinya ini nggak ada delay, Pak. Nggak merubah layar. Begitu. Itu kalau mau fast trade. Karena fast trade itu pergerakannya. Saham yang dicari adalah saham-saham yang memang pergerakannya cepat. Kalau fast trade itu Pak, kalau ada 2 berarti kita 2 laptop, berarti 2 account juga. Betul. Karena nggak mungkin 1 account bisa memakai Yes, 2 device. membuka 2. Betul. Berarti harus 2 akun, 2 laptop. Ya. Masing-masing saham. Yes. Tapi Pak, ini kita kayak Pak Holi kan bisa tuh 2 chart. Itu bisa banyak saham Pak. 1 tampilan bisa 3 saham, 4 saham itu bisa. Bisa Pak Oli. 1 Bisa. laptop kalau tambah monitor bisa 2 emiten nggak Pak Oli? Bisa. 1 laptop pun, 1 layar pun bisa kalau mau kecil-kecil. Kalau layarnya besar kan bisa dikecil-kecilin, bisa. Tapi pandangannya lama-lama kasihan matanya. Nah, kalau kita tambah monitor, maksudnya? Tambah monitor, ya bisa. Tambah monitor 1, pakai laptopnya cuma 1. Laptopnya Tadi 1, iya. mau buka 2 emiten bisa ya Pak Oli? Bisa. Bisa. Oh bisa. Yes. Oh. Saya dua emiten cobanya Pak. Kenapa? 2 emiten jadi nilai 1 di sampingnya saya ganti big offer-nya ini dengan nilai. Bukan, 2 emiten yang di mouse mantau 1 sticknya. Bisa Pak Oli ya? Bisa kayak gini loh. Ini mau mau dilihat. Nih, ini Goto. Nah. Ini kan bisa, ini Goto, ini Agro. Bisa kan? Oh, atas bawah ya? 1 Ya. menitnya di atas, 1 sticknya di bawah gitu ya? Iya, ini kan tinggal disusun, Bos. Nah, tambahin lagi di sini. Ya, bisa, Saya 1 semuanya bisa kok, tinggal disusun. Tapi kalau kecil-kecil ya,